Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja hari ketiga, Rabu 19 Maret 2025. Mari bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 2 Mulia-Mulia namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. PKJ 198, di hatiku ya Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Kami boleh bersehati untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin.
Untuk pemberitaan firman Tuhan terambil dari Lukas 13 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30 dengan perikop siapa yang diselamatkan. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di depanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan gertak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Allah. Berjuanglah masuk pintu sempit itu. Batu lan basato raya di kua, paruku itu kalemi, unolai ba'ba sukku. Kerinduan setiap orang yang memeluk suatu agama atau keyakinan tentunya bahwa hidupnya akan beroleh selamat. Namun, apakah semua orang yang beragama itu pasti selamat? Pertanyaan ini bisa sejalan dengan pertanyaan seseorang dalam perjalanan pelayanan Yesus menuju Yerusalem. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan selamat?" Jawab Yesus sangatlah tegas, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit itu." Jawaban yang Yesus berikan dapatlah diartikan bahwa untuk selamat tidaklah mudah. Setiap orang mesti berjuang untuk menanggalkan segala yang dapat menghambatnya masuk melalui pintu sempit itu, yaitu segala kejahatan. Bukan hanya itu, untuk dapat melalui pintu itu, seseorang mesti dikenan oleh Sang Tuan, orang yang dikenal oleh Sang Tuan, dan orang yang melakukan apa yang Sang Tuan kehendaki. Menjadi jelaslah bahwa hal masuk kerajaan Allah atau hal keselamatan bukanlah perkara yang gampangan. Bukanlah ditentukan sudah berapa lama kita menikmati persekutuan di hadapan Tuhan, tetapi apakah kita telah melihat pintu kepada keselamatan itu atau telah berjalan pada jalan yang membawa kepada keselamatan itu. Dan sesungguhnya pintu kepada keselamatan itu ialah Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, percaya kepada Yesus Kristus dan hidup seperti yang diajarkannya adalah kepastian masuk kepada keselamatan. Amin.
Dan yang menjadi pertanyaan untuk kita sekalian adalah, kalau Kristus adalah pintu kepada keselamatan, mengapa banyak orang Kristen tidak mau menunjukkannya kepada orang lain? Kita mendapatkan pengetahuan tentang siapa yang sungguh-sungguh memasuki kerajaan Allah yang kekal. Kita didorong untuk menempuh jalan yang benar, jalan di mana kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari bersama kita menyanyi dari PKJ 183, Mari Sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia, mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah kekal Engkau ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, karena kami yakin dalam iman banyak orang akan datang dari berbagai tempat, dari timur, dari barat, dari utara dan selatan, akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus yang akan terus memberi kami hikmat menjalani hidup. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia. Mereka sekalian akan hidup dalam kebenaran Tuhan, dan mereka yang belum mengikut Kristus, mereka akan menerima firman-Mu dan mereka akan menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka pun akan dilayakkan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terpujilah kekal Engkau Tuhan, menguatkan iman kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa kami akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.